Halo saudari-saudara semua, tidak terasa sudah 2 tahun kita ada di dalam situasi pandemi yang membawa kita pada hidup yang baru. Di sisi lain kita percaya Allah pun adalah harapan hidup yang baru. Kira-kira apa hubungan Allah dengan situasi pandemi sekarang? Kita akan belajar dari satu tokoh kitab suci yang bernama Nabi Hosea. Selamat datang di bulan Kitab Suci Nasional, minggu ketiga. Perkenalkan, nama saya Romo Bondi. Saya Imam Diosesan dari Kuskupan Agung Jakarta. Hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh yang bernama Nabi Hosea. Nabi Hosea lahir di kerajaan utara bangsa Israel. Nama Hosea sendiri berarti Tuhan adalah keselamatanku. Hosea berkarya sebagai seorang nabi pada zaman pemerintahan Raja Yerobeam kedua dan Raja Uzia. Saat itu bangsa Israel mencapai kemajuan sebagai sebuah bangsa, tetapi justru menjauhkan bangsa Israel dari cinta kasih Allah. Hosea mengingatkan bahwa cinta kasih Allah seperti dilawankan dengan pengkhianatan yang membuat bangsa Israel semakin jauh dari Allah. Hari ini bersama-sama kita juga akan belajar dari Nabi Hosea, khususnya dari teks kitab suci Hosea bab 6 ayat 1 sampai dengan 6, di mana di sana Hosea menampilkan wajah Allah sebagai sumber harapan karena kasih setianya. Saudari-saudara, mari sekarang bersama-sama kita membaca teks dari Hosea bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Teks kitab suci Hosea bab 6 ayat 1 sampai dengan 6 bisa kita bagi 2. Bagian yang pertama ada di ayat pertama sampai dengan ketiga, bagian yang kedua ada di ayat 4 sampai dengan 6. Di bagian yang pertama, Hosea mengajak kita untuk mengenal bagaimana sih ciri dari kasih setia Allah. Kasih setia Allah yang sedemikian dalam, sedemikian indah, dan tidak pernah berhenti kepada kita manusia. Di ayat yang berikutnya, di bagian ayat 4 sampai dengan 6, kemudian kita diajak untuk semakin mengenal dan dapat menghidupi kasih setia Allah itu di dalam hidup kita, melampaui segala hal-hal ritus-ritus keagamaan yang mungkin sering kita lakukan di dalam hidup kita. Maka kita akan masuk kepada bagian yang pertama, bagaimana kita bersama akan mengenal Allah yang menyembuhkan. Kita berangkat dari teks Hosea bab 6 ayat yang pertama. Dikatakan di situ, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ada 4 kata menarik yang mau saya tunjukkan di sini. Yang pertama adalah menyembuhkan, menerkam, kemudian menyembuhkan, memukul, dan membalut. Dari keempat kata ini kita bisa lihat bagaimana Allah sedemikian setia kepada janjinya. Ia tidak berhenti pada satu peristiwa saja yang mungkin bagi kita manusia seakan-akan menjadi sesuatu yang kurang enak.
Tetapi Hosea menunjukkan bahwa Allah setelah menerkam, ia akan menyembuhkan. Bahwa Allah setelah memukul, ia akan membalut kita. Hal serupa juga bisa kita temukan dalam nubuat Nabi Yeremia. Kita baca dari kitab Yeremia bab 1 ayat 10, dikatakan di sana, "Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Bahwa gambaran Allah sejak dari bangsa Israel, umat Israel percaya bahwa Allah senantiasa setia kepada janjinya. Ia tidak berhenti pada satu peristiwa saja, tetapi terus menunjukkan kasih setianya sampai pada kepenuhannya. Disinilah kemudian kita lihat dari ayat yang kedua, dikatakan bahwa penderitaan kita merupakan gerbang untuk sampai pada kebangkitan yang sejati. Bahwa melalui penderitaan, komitmen kita akan kesetiaan kepada Allah menjadi semakin kuat, dan pemahaman kita yang mungkin selama ini kurang tepat terhadap Allah menjadi semakin baik dari waktu ke waktu. Bahwa Allah tidak berhenti pada satu hal saja, tetapi meneruskan karyanya karena ia setia kepada janjinya. Dan disinilah kita masuk kepada ayat yang kedua. Dikatakan bahwa ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Hal yang sama juga ditujukan kepada kita di dalam kitab Nabi Yeskiel yang mengatakan, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang." Bahwa ketika bangsa Israel sungguh-sungguh semakin memahami Tuhan yang setia akan kasih-Nya, bahkan ketika sudah menjadi tulang-tulang sekalipun, akan mengalami kebangkitan yang berasal dari Tuhan sendiri. Itulah sebabnya ketika kita sungguh mengenal Allah seperti dikatakan dalam ayat yang ketiga, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Fajar di mana dalam gelapnya malam ada cahaya yang memberi pengharapan. Hujan yang pada akhir musim kemarau membawa kesegaran di bumi. Seperti itulah kasih setia Tuhan yang tidak berhenti pada kegelapan tetapi sampai pada pengalaman fajar. Pengalaman terang yang juga menerangi hidup kita dan bangsa Israel. Karya dan kesetiaan Tuhan yang tidak berhenti pada musim kemarau yang kering, tetapi sampai pada kepenuhan datangnya hujan yang membawa kesegaran kepada orang-orang yang sungguh percaya dan setia kepada Tuhan. Bicara tentang Tuhan sebagai fajar dan sebagai hujan, kita ingat akan kisah Ayub, yang bagaimana ketika Ayub mengenal siapakah Tuhan itu sesungguhnya, dia dapat memaknai penderitaan yang dialaminya sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk sampai pada kepenuhan yang lebih baik. Kita bisa lihat dari kitab Ayub bab 42 ayat 3. Dikatakan di sana, "Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui." Bahwa pengenalan akan Allah akhirnya menjadi kunci untuk kita memahami bagaimana Allah setia kepada janjinya, bagaimana Allah kemudian sungguh-sungguh memperhatikan bangsa Israel dan seluruh umat manusia. Dari pengenalan inilah kemudian kita dapat semakin paham betapa kasih setia Tuhan sungguh-sungguh nyata di dalam hidup kita. Dalam kitab Hosea bab 4, kasih setia Tuhan ini dilawankan dengan kasih setia bangsa Israel yang memiliki ciri yang sangat berbeda. Dikatakan dalam ayat yang keempat, "Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda?" Penulis kitab Hosea di sini menggunakan majas atau gaya bahasa pars prototo, menyebut Efraim dan Yehuda untuk menunjukkan seluruh bangsa Israel. Bahwa kemudian bangsa Israel memiliki kasih seperti kabut dan embun, yang kemudian bisa muncul sejenak lalu hilang. Dilawankan dengan kasih setia Tuhan seperti fajar yang terangnya terus-menerus membawa orang keluar dari kegelapan, dan kasih setia Tuhan seperti hujan yang membawa orang keluar
dari situasi kering akibat kemarau. Kasih setia Tuhan ini kemudian yang membawa bangsa Israel kepada ajakan untuk sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Pertobatan di mana di situ bangsa Israel diajak agar dapat semakin setia kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, "Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan." Pertobatan ini menjadi sebuah cara untuk menyadari dan semakin menghidupi kasih setia Tuhan. Dan dilanjutkan dalam ayat yang ke-6, Allah menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudari-saudaraku yang terkasih, dari teks kitab Hosea kita banyak belajar betapa Allah senantiasa membawa kita keluar dari situasi yang mungkin awalnya tidak enak, awalnya mungkin situasi yang kurang nyaman, tetapi karena kesetiaannya Allah membawa kita kepada sebuah pemenuhan janjinya. Lalu bagaimana kitab Hosea ini berbicara juga untuk kita masing-masing yang hari ini merenungkan kitab Hosea. Kita bisa lihat bahwa di balik peristiwa pandemi, kesetiaan Tuhan tetap nampak di sana. Bahwa dalam situasi pandemi kita belajar beradaptasi, kita belajar menyesuaikan diri, dan itulah cara Tuhan bagi kita untuk kemudian mengajak kita bertumbuh. Bertumbuh khususnya dalam kemanusiaan dan solidaritas. Kalau kita ingat betapa pandemi ini membuat kita semakin peduli kepada sesama. Banyak gerakan-gerakan kasih, hal-hal sederhana kepedulian yang kita tunjukkan kepada sesama. Tetapi bukan hanya untuk kita manusia, Tuhan juga menyembuhkan dunia. Kita ingat bahwa di masa pandemi langit terasa lebih biru. Udara yang kita hirup menjadi lebih segar. Maka melalui pandemi kesetiaan Tuhan tetap bekerja. Tuhan menyembuhkan dunia dan Tuhan juga turut menyembuhkan kemanusiaan kita. Melalui pandemi juga kita mengenal wajah Allah. Wajah Allah yang senantiasa menampilkan belas kasih seperti digambarkan dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Yang mengatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka sungguh-sungguh pengenalan akan Allah berbuah pada bagaimana kita di tengah dunia ini sanggup menghayati bahwa kasih setia Allah tidak membawa kita hanya sampai tengah-tengah peristiwa hidup, tetapi terus berjalan sampai pada pemenuhan kasih setianya, yaitu keselamatan sendiri. Bagaimana Nabi Hosea telah berbicara kepada bangsa Israel, dan hari ini Nabi Hosea melalui bacaan kitab suci juga berbicara kepada kita, kepada saya dan kepada saudari-saudara sekalian, untuk dapat semakin menghayati Allah sebagai sumber harapan karena kasih setianya. Mari saudari-saudaraku yang terkasih, kita berpegang pada sumber harapan Allah sendiri yang karena kasih setianya membawa kita pada sumber kebahagiaan yang sejati. Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku, pun rumput serta bernyanyi senang. Sumber sukaku, semua jalan di dunia ke surga mengantarmu, dan desiran angin riang ke surya membawamu. Semua kembang bernyanyi senang, serta bernyanyi senang. Tuhan sumber sukaku. Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku, pun rumput serta bernyanyi senang. Tuhan sumber sukaku, Tuhanlah sumber sukaku. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.